Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini Jokastoy akan ngebahas tentang penjelasan ending dari film Thunderbolts. Bagi kalian yang udah nonton film Thunderbolts kemarin gimana nih? Filmnya bagus banget ya. Rating dari aku 8,5 out of 10. Dapat respon yang positif, kritikan juga minim, dan orang-orang kayak puas ya nonton Thunderbolts ini. Bahkan di Rotten Tomatoes, Thunderbolts ini dapat rating 90% guys. Gila ya. Make sure kalian nonton video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk follow akun Instagram dan TikTok Jokastoy. Join juga grup spoiler Telegram Jokastoy. Oke, langsung aja kita bahas. Here we go. Jadi penjelasan ending dari film Thunderbolts ini sebenarnya nggak terlalu susah ya guys untuk dimengerti, karena memang konflik dan ceritanya pun lebih ringan dan nggak berat untuk diikuti. Dan yang pasti di sini aku akan spoiler alert warning dulu nih di awal ya teman-teman. Bagi kalian yang nggak mau ke spoiler, tolong jangan nonton video ini karena kita akan bahas penjelasan endingnya dan ekspektasi spekulasi kedepannya dari film Thunderbolts ini seperti apa. Di akhir kita tahu ya bahwa yang selamat itu adalah anggota Thunderbolts semuanya selain Taskmaster, yaitu Yelena Belova, Bucky Barnes, John Walker, Alexei Shostakov, dan Avastar. Berkat dari Valentina Allegra de Fontaine yang memperkenalkan mereka sebagai tim superhero baru The New Avengers, akhirnya para Thunderbolts ini pun mendapatkan headquarter atau markas mereka di Avengers Tower. Cuman di sini ternyata Yelena berkata Sam Wilson itu tidak mengakui mereka sebagai The New Avengers, teman-teman ya. Dan ini membuat Yelena Belova kecewa ya. Bahkan Bucky Barnes sudah berbicara kepada Sam Wilson, tetapi tetap guys, Sam Wilson tetap tidak mau menganggap mereka karena mereka kan memang dari mantan kriminal semua ya, para Avengers, The New Avengers ini. Alexei Shostakov ini menyarankan mengubah nama mereka, menambahkan huruf Z, Avengers gitu, untuk menghindari copyright atau hak cipta lah dengan Avengers atau grup tim Avengers yang beneran dipimpin oleh Sam Wilson. Di ending kita tahu bahwa setiap dari karakter ini semuanya selamat dan mereka mendapatkan tempat akhirnya ya, pengakuan dari masyarakat. Pencarian jati diri dari para villain ini akhirnya terbayarkan guys. Yang diinginkan mereka hanyalah untuk mencari pengakuan atau seeking the acceptance, penerimaan. Bob Reynolds atau Robert Reynolds Sentry juga berteman akhirnya dengan para Thunderbolts dan ikutan berada di markas headquarter dari Avengers Tower. Jadi ending dari penyelesaian masalah konflik menghentikan Sentry dengan cara menyadarkannya ini udah cocok banget ya teman-teman, karena kekuatan Sentry ini hebat banget, sedangkan kekuatan Thunderbolts itu nggak bisa kalau dilawan dengan kekuatan pula. Makanya itu mereka menyadarkan Bob Reynolds dan berkorban masuk ke The Void. Tapi masih ada aja ya penonton dan teman kita ini yang berkata bahwa ini adalah bacot atau ceramah no jutsu. Emang benar ya? Jadi tolong jangan ada pertanyaan seperti teman kita ini lagi ya. Apakah ceramah no jutsu yang menyadarkan Sentry di akhir film lazy writing? Tidak, beda ya teman-teman. Di sini orang-orang yang menyadarkan Sentry ini adalah orang-orang yang berpengalaman dalam mengalahkan mental illness, kesehatan mental terganggu, masa lalu yang kelam, penerimaan dan pemaafan akan diri sendiri dari mereka ini semua. Jadi semua anggota Thunderbolt di sini yang datang memeluk, menghentikan Sentry, memeluknya dan malah berkorban untuk masuk ke The Void, ini semuanya tuh udah cocok dan pas ya. Bukan lazy writing, bukan ending yang lazy, ending yang malas, bukan ceramah no jutsu. Karena mereka memang pantas dan cocok untuk menyadarkan daripada Sentry atau Bob itu sendiri, karena mereka experience pengalaman akan trauma masa lalu mereka sama ya. Avastar yang kehilangan ayahnya dan juga tersiksa dari kecil karena penyakit quantum passingnya tersebut. Yelena Belova yang kehilangan keluarganya dan dipaksa harus menjadi pembunuh dari kecil. Belum lagi Bucky Barnes yang di brainwash, yang diganti guys ya, kepribadiannya malah dikendalikan oleh kode-kode dari Uni Soviet. Itu juga lebih parah-parah lagi ya penyakit mental mereka. Alexei Shostakov, Red Guardian yang harus berbohong dan berpura-pura jadi keluarga sepanjang karirnya dan kehilangan putri-putrinya gitu ya. Ia pun jadi super soldier terpaksa ya guys ya. Kemudian John Walker digadang-gadang akan jadi pemimpin terbaru pengganti Captain America, malah di backlash, dibully, bahkan dihina ya teman-teman. Ia bahkan kehilangan keluarganya. Taskmaster juga kalau dia masih hidup ya teman-teman, disiksa oleh ayahnya sendiri untuk jadi killing machine, sama kayak Bucky Barnes jadi Winter Soldier, jadi mesin pembunuh. Jadi semua orang ini cocok gitu ya untuk menyadarkan Robert Reynolds atau Bob Reynolds ini. Mereka mengalami experience dan trauma masa lalu yang sama terhadap mental mereka,
kesehatan mental. Jadi udah cocok banget, keren banget ini penulisan naskahnya. Good job Marvel Studios. Dan endingnya udah sesuai ya guys. Cuman di ending atau di akhir kita mengetahui nih, ternyata Robert Reynolds ini udah tidak bisa lagi menggunakan kekuatan sentrinya dikarenakan ia berhasil mengalahkan The Void atau sisi lain dari dirinya. Nah ini mungkin hanya sebatas spekulasi dari Robert Reynolds sendiri ya guys. Karena si Bob Reynolds ini juga mungkin belum dilatih bagaimana bisa dengan full mengendalikan kekuatan sentrinya. Aku suka banget ya di ending para Thunderbolts ini masih tetap kerja sama tim. Mereka akhirnya malah tambah dapet chemistry-nya, juga malah membentuk tim yang solid ya teman-teman. Pokoknya the best banget sih Thunderbolts ini kalau soal development atau pengembangan karakternya ya. Terkhusus yang aku suka itu ialah John Walker yang dari the series The Falcon and the Winter Soldier hingga ke Thunderbolts ini benar-benar berkembang banget, karakternya beda banget ya. Hingga akhirnya mereka mengetahui ada pesawat extra dimensional, pesawat yang tidak diketahui datang memasuki atmosfer bumi guys, mendekati nih. Siapa lagi kalau bukan pesawatnya The Fantastic Four. Ini tuh kayak mengisyaratkan bahwa nanti di film Fantastic Four mereka kabur ya teman-teman. Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm, dan juga Ben Grimm. Tetapi kita masih belum tahu apakah memang para anggota Fantastic Four berada di dalam pesawat ini atau enggak ya. Karena kan Marvel Studios mungkin akan ada plot twist gitu sih. Tetapi sebagian garis besar udah kita ketahui akhir dan ending dari The Fantastic Four, di mana mereka akan gagal menyelamatkan semesta atau planet mereka itu dari kehancuran Galactus. Melihat kesuksesan dari film Thunderbolts, aku yakin banget Kevin Feige dan Marvel Studios pasti akan memakai orang-orang ini lagi atau memakai cerita Thunderbolts ini lagi. Karena berdasarkan info yang beredar nih teman-teman, sutradara, director dari film Thunderbolt Jack Schreier itu akan mendapatkan banyak project lagi nih dari Kevin Feige melihat respon positif dan suksesnya Thunderbolts. Film Thunderbolts terbukti teman-teman ya, dengan konsep yang beda yang dibawa di film ini, isu mental illness, kesehatan mental yang dibawa, penggunaan karakter yang sesuai di film ini dan tidak adanya agenda-agenda aneh, itu terbukti bisa sukses ya guys. Nah kalau untuk kedepannya kita udah tahu ya bahwa semua cast dari para Thunderbolts ini kecuali Taskmaster akan muncul kembali di film Avengers Doomsday, mengikuti pengumuman resmi dari Marvel Studios terkait para member cast hero mana aja nih yang akan muncul di Avengers Doomsday. Dan semuanya anggota Thunderbolts ini masuk ya teman-teman, ikut lagi nih di Avengers Doomsday kecuali Taskmaster. Jadi kedepannya nanti anggota Thunderbolts ini akan menjadi tim hero yang fokus di planet bumi bersamaan dengan hero-hero lain seperti mungkin Miss Marvel, Kate Bishop, America Chavez, Wong yang dipimpin oleh Sam Wilson sebagai the new leader of Avengers dan Captain America yang baru. Nah, jadi mereka ini pasti akan bekerja sama ya. Grup Thunderbolts, Avengers with Z, dan juga The New Avengers yang asli dipimpin Sam Wilson. Bener-bener ya teman-teman, ini udah bulan Mei dan film Avengers Doomsday juga akan muncul rilis di bulan Mei 2026 tahun depan. Semoga on schedule dan tidak ada penundaan lagi ya guys. Tapi sih aku skeptis ya, kayaknya sih akan ditunda ya guys. Biasanya Marvel itu kan buat film 2 tahunan gitu ya, tapi ini baru 1 tahun. Walaupun sudah mulai proses syuting, tapi kayak cepet banget ya. Belum lagi ada editing, pasca produksi, mungkin ada reshot atau pengambilan ulang gambar, sehingga kemungkinan Mei 2026 mungkin akan mundur sampai awal 2027 maybe aja ya. Mungkin di Januari 2027 atau awal 2027. Yang penting semoga aja nggak sampai diundur 1 tahunan ya guys. Kalau diundur sampai beberapa bulan sih nggak apa-apa ya, biar filmnya juga lebih dapet feel-nya, editingnya bagus, CGI-nya dan efek visual oke, nggak terburu-buru. Jujur ya, Thunderbolts ini sangat layak untuk dapat rating 9 bahkan 10. Bahkan juga sangat layak untuk di rewatch berkali-kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Karena memang filmnya itu semua ada di sini ya teman-teman, dan semuanya balance dan seimbang. Komedinya dapet, seriusnya dapet, sedihnya dapet, happy-nya dapet, kekeluargaannya dapet, chemistry, hubungan antar karakter di film ini, bahkan aktornya sendiri itu sukses deliver atau menyampaikan atau memerankan karakter itu, pesan moral dan motivasinya sampai ke penonton. Tektokan antar karakter juga dapet banget ya guys. Ini tuh membuktikan bahwa mereka ini sebenarnya adalah tim dari awal
tetapi mereka karena latar belakangnya adalah mantan kriminal, jadi masih ada proses gitu loh untuk mereka menerima diri sendiri bahwa harus saling bekerja sama. Anggota Thunderbolts tidak perfect guys, tidak sempurna karena mereka memiliki masa lalu yang kelam. Tetapi mereka yakin mereka bisa membentuk tim yang solid, tim yang bisa digunakan untuk bekerja sama dan saling mengisi kekurangan satu dengan yang lainnya. Cara mereka menyadarkan Rob Reynolds dari pengaruh Sentry atau dari pengaruh The Void ya, lebih tepatnya, ini menunjukkan bahwa mereka memiliki experience atau pengalaman yang sama dengan Bob Reynolds atau Robert Reynolds. Kalau yang si Sam Wilson menyadarkan Red Hulk di Captain America Brave New World, ya benar, itu ceramah no jutsu dan itu lazy writing gitu. Jadi mereka relate guys. Kalau ada pertanyaan boleh banget komen di kolom komentar, kita diskusi bareng. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Bye bye and see you next time.